Dia marah. So dia pohon pepaya sudah lari ke kita pintal atau pohon mangga. Kita yang basapu tiap hari, kita pejolok DP mangga pas jatuh di halaman kita. Kita yang basapu DP daun-daun, pas kita ambil DP buah mangga, kita dorong. Kan masuk dalam rumah kita toh. Dari tetangga pohon mana kasih. Ih, dia lihat dia marah. Padahal dia tiap hari rajin di gereja. Hello? Anak-anak Tuhan ini kadang melakukan kesalahan ini. Di gereja, menyembah Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhanku, Yesusku, pokoknya bicara macam-macam lah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saya mau kasih tahu ini. Mau gas-gas. Pohon mangga lari ke sebelah, tetangga basapu tiap hari. Pas berbuah dia ambil, pas dia bajolok. Ngana bu pohon mangga. Kalau mulut apa? Bicara apa? Bicara Roh Kudus terus. Oh ayatnya, nih kita ayat Korintus. Kita lihat ya. 1 Korintus 13. 1. Kita baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Mau baca ulang? Baca juga baik-baik itu ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayo. Yang bagaimana itu? Ayo, mana tuh? Begini. Ngana mulut itu sama dengan begini. Gong gemerincing, toh? Di gereja, oh haleluya, Tuhan, udah begitu. Terus keluar rumah, banyak toh, anak-anak Tuhan toh. Kelakuan, tukang sakiti orang tua anak perempuan. Anak perempuan hati-hati, kalau anak-anak Tuhan, jaga tuh mulut. Lihat itu laki-laki yang di gereja itu, anak laki-laki yang kurang ajar, kalau mulut kurang ajar, pasti ingat pada dia. Banyak Tuhan, pintar berdoa. Sebut berdoa itu rapi sekali, rapi. Tapi kurang ajar. Belum waktunya. Tidur sama orang anak perempuan, buat kurang ajar. Hati-hati hari ini ya, Pak Bung kasih tahu ya. Takut tinggal dapat telinga. Kalau Anda sudah sah, kalau saya bilang, sah. Ya baru kau boleh, naik pelaminan baru kau boleh. Ini anak-anak Kristen, dia jama. Pak Gilbert belum bilang, dia jama. Ya raba, jangan. Ini kalau perempuan yang bakat alanya, nah Tuhan tukang menyanyi, berdoa, apalagi Bel begitu suka menyanyi tuh, suka menyanyi, dampingin pendeta menyanyi, menyanyi bagus-bagus, cak-cak didi, menyanyi di gereja, cak-cak pas lede punya pacar masuk, menyanyi. Sebentar selesai gereja duduk di sudut-sudut. Berkata-kata bisa sampai bahasa roh. Tapi kalau kelakuan terbagus, apakah itu anak Tuhan? Kelakuan, berarti dia sama dengan ingat Yakobus 1 tadi? Lihat di cermin, tinggal, aduh, kasu cantik, kasu ganteng, dang. Bukan lihat wajah. Kelakuan itu. Saudara-saudara yang terkasih, ingat ya, jangan kita seperti gong yang gemerincing. Anda Carlota kiri kanan, tapi kelakuan. Biar hamba Tuhan, pendeta juga. Mau siapapun. Ayat ini berlaku untuk semua manusia. Berlaku untuk manusia. Bagaimana kita kelakuan bila kita ajaran yang bagus. Tapi kalau membunuh orang, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Ajaran mana itu? Itu orang tinggalkan ajaranmu. Bro. Saya nggak tahu ya, ajaran mana itu yang suka berteriak dalam nama Tuhan. Apakah itu ajaran bagus? Nama Tuhan mau suruh bunuh orang. Aneh-aneh aja lu. Kalau anak Tuhan, ajaran kasih nggak boleh ya, mengutuk orang ya. Tuhan Yesus marah. Jangan Anda sama dengan orang yang punya agama yang membunuh orang pakai dalam nama Tuhan. Itu goblok, namanya ajaran bodoh. Berarti sama dengan Anda mau. Oke, kita baca dalam Lukas 6 ayat 45.
Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Haleluya. Dalam Lukas 6 ayat 45, di sini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan yang orang yang jahat mengeluarkan yang jahat. Bagaimana Anda orang katakan, oh jadi orang itu bukan melihat Anda, bukan karena rajin ke gereja, tapi bukan bibirmu yang itu untuk memakan. Kamu kalau lihat makanan enak juga pasti bangun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita anak-anak Tuhan. Untuk itu Pak Bobong menyampaikan bahwa sebagai anak manusia kita sudah dimerdekakan, ya, kita sudah diberikan kuasa. Untuk itu saudara-saudara, Pak Bobong mengingatkan bahwa jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Khususnya teman-teman kita, apalagi Tuhan Yesus. Karena kita selalu berdoa, kita minta. Kita semuanya adalah Tuhan terbuat dari tanah liat. Makanya Pak Bom selalu berdoa, memang kita semua manusia terbuat dari tanah liat. Coba kalau Anda mati, Anda begini ya, mati semua kembali ke tanah kan? Coba Anda mandi, baru Anda begini. Setelah mandi, ngana pudaki keluar ke tidak? Keluar, karena dari tanah. So mandi bersih ini, coba gosok-gosok. Jadi anak-anak Tuhan, kita menjagalah perkataan kita. Karena perkataan ini keluar dari hati, meluap dari hati. Karena firman Tuhan katakan di dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya. Orang yang pahit cenderung, ingat ya anak-anak Tuhan ya, orang yang kepahitan, dia cenderung tuh mau melukai hati orang, kasihan. Jangan orang Manado jangan jangan juga karena ngana sakit hati, ngana sakit semua, ngana mungkin sakit sama suami, ngana sakit sama ngana anak-anak, ngana bajengkel sama ngana tamang-tamang, ngana jengkel lagi sama orang dalam persekutuan gereja, ngana masalah di rumah ngana bawa ke gereja, ngana masalah di rumah ngana bawa dalam komunitas Anda. Kita kadang sebagai anak-anak Tuhan kita lupa, karena ada kepahitan kita bawa, cenderung kita menyakiti sesama. Ciri orang yang selalu ya, kalau dia punya ciri-ciri, kalau orang yang selalu terluka, selalu dia memberikan suatu komentar yang negatif. Betul kan Anda? Ya anak-anak Tuhan. Kalau orang yang tukang sakit hati, dia suka sendiri, dia suka sering menyakiti orang. Baru dia punya komentar itu negatif selalu. Karena memang kalau ada orang yang dari RT 8, jalur 9, mereka kalau yang negatif, itu karena apa? Karena memang mereka sakit hati. Tidak ada jaminan hidup bagi mereka. Betul kan? Abang mau ingatkan supaya Anda diberkati di rumah maupun di mana. Mulai saat itu, mau Anda mau benar, mau salahkah, tompang tangan kepada saudara Anda. Markus 11 ayat 25 hingga ke 26. Matius 6 ayat yang ke-12. Anda berdoa, Bapa ampunilah kesalahan kami, seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana Anda mau diberkati kalau Anda tidak mau mengampuni orang? Sulit orang melakukan hal itu. Bebaskanlah hati Anda dari kepahitan, biar Anda penuh dengan kebahagiaan. Jangan menyakiti saudara-saudara kita.
Hidup kita harus kita saling mengampuni, saudara-saudara. Banyak kita orang-orang di gereja, kita tukang bicara orang. Kita marah sama orang. Mungkin dia tidak melakukan aktif atau apa, kau benci dia. Jangan. Biarlah nanti Tuhan yang berperkara dalam rumahnya, dalam kehidupannya. Banyak suami istri yang tidak bahagia karena pasangannya tidak menjaga lidah. Banyak suami istri itu sering berkelahi karena tidak menjaga lidahnya. Kalau satu, orang tua saya bilang, kalau satu api, satu air. Ingat ya, kalau satu suami api, istri menjadi air. Kalau istri yang Carlota, ini mana aja, kerja dari mana? Cuma tahu kerja sama teman-teman. Mana itu uang gaji? Ini. Suami badiam tuh. Mana jangan bilang, oh minta-minta ngoni di rumah saja tidak bekerja, kita cari uang, mana uang, mana bang. Oh suami nggak, kasih tahu ya. 1 Petrus 3 ayat 7 baik-baik. 1 Petrus 3 ayat 7 baik-baik ngoni sebagai suami. Biar ngana mau berdoa keliling sampai di atas plafon, ngana berdoa jatuh lagi. Ngana mau doa sampai di atas plafon jatuh lagi. Baik-baik Tuhan. Jangan pukul istri ngana. Baik-baik ya. Ngana lupa kejadian 1. Kejadian 2 ayat 23. Tulang rusuk. Dari mana? Dari ngana perempuan. Istri ngana dan tulang rusuk. Puisi pertama. Jadi kalau laki-laki kontrol diri, sabar. Perempuan ibu-ibu senang. Kok tunggu saya belum bicara tentang ibu-ibu, baru laki-laki ya. Untuk laki-laki nih, jangan nganak kalau nganak bini cerewet, nganak sumbat pukul nganak istri pemulut. Jangan. Abu juga. Ya menjauh marah-marah. Abi bisa di. Mau bakar-bakar leh. Mau bikin apa leh? Soalnya anda mau doi leh. Kita mau makan apa di keluarga kalau tidak gaji? Sabar. Ya. Sabar Jo. Mau makan apa? Mau makan rumput? Nah itu perempuan biasa marah-marah. Sudah Jo. Kan mana yang bagian bendahara? Sudah Jo, nanti kita cari pinjaman. Kan semua bisa diatur dengan baik. Jangan nanti kalau suami yang baik pergi mencari pinjaman lagi di orang Kristen, anak gereja lagi. Anak gereja lagi yang suka bicara bahasa Roh Kudus apa semua macam-macam. Sampai ke sana minta bantu. Padahal ada doi. Aduh, kita juga belum ada doi. Aduh, pelit mati leh. Ada tak? Ada. Sope doi banyak. Janda punya kasih. Mau kasih pinjam sama anak Tuhan. Pelit mati leh. Apakah itu anak Tuhan? Malam hari ini Pak Bob mengatakan berubah dosa. Anda punya hak, tapi Anda akan duduk di tempat kerajaan surga yang paling terendah. Paling rendah. Saya tidak bilang masuk neraka karena Anda sudah dipilih. Nah sekarang giliran laki-laki. Perempuan. Tadi laki-laki sudah ya. Untuk perempuan Pak Bowo mengingatkan, jangan jaga mulut, jangan seperti Bayuni, cerewet. Kalau laki-laki ada punya istri kayak Bayuni, aduh, tak bilang apa, mungkin itu lari kapan tinggal dia. Saudara-saudara yang terkasih, ini untuk perempuan ingat ini. Tidak ada laki-laki yang bisa tahan dengan perempuan yang perkataannya itu yang tajam dan cerewet. Jadi untuk ibu-ibu sekarang, Pak Bobom ingatkan, kontrollah diri. Kalau suami melakukan kesalahan, apapun itu, kontrol. Karena kadang perempuan ini punya lidah itu, memang lidah tak bertulang. Karena memang perempuan sudah diciptakan cerewet. Aduh, kalau dia bicara itu sudah ada putus. Kadang-kadang kita pembini juga, kita pemain telinga. Ibu gembala kadang-kadang bicara telinga just. Aduh, susah. Karena banyak perempuan ini, kalau dia punya cerewet, perkataannya itu tajam sekali. Tajam. Jadi Bapak mengingatkan ibu-ibu jaga mulut. Jangan kayak Mbak Yuni. Jadi orang belum bicara, Mbak Yuni mulai ketawa.
Ya, kemudian saya mengingatkan lagi kembali untuk laki-laki. Laki-laki jangan kau bicara sama istri Anda atau pacar Anda, ya. Karena laki-laki, perempuan tuh banyak tidak suka dengan laki-laki yang kasar. Karena perempuan itu perlu dibelai. Karena dia terbuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan dibungkus dengan daging, terus ditutupi dengan kulit. Berarti dia harus dilindungi. Karena tulang rusuk kan di dalam, dilindungi. Kalau kita laki-laki kan terbuat dari tanah. Jadi kalau laki-laki yang tukang cerewet, saya curiga dia dari tanah pecek mungkin, tanah lumpur hitam. Oh? Kalau laki-laki yang tukang kasar, tukang pukul, karena kan kalau laki-laki tukang pukul mungkin curiga dari tanah liat, tanah liat yang lumpur hitam yang berasa mereka pukul akan begini untuk bikin bucik, kan? Ingat, untuk laki-laki yang berlaku kasar, yang tukang bentak-bentak, itu perempuan tidak suka. Jadi kalau Anda sebagai laki-laki bujang yang mencari pasangan, kalau Anda sebagai laki-laki yang tidak, ingat ya, perempuan ya, jangan karena dia kaya, banyak uang, ganteng, baru dia kasar, mulutnya lancang, baru Ngana mau sama dia, oh dodo, Ngana tuh salah mata kan. Tapi kalau Ngana bisa bikin sadar dia, boleh, bagus. Hah? Ingat ya, tidak ada perempuan mau sama laki-laki yang kasar tukang pukul. Oh, Ngana putangan mainin mic, daftar jodi MAA, coba bakal itu. Daripada Ngana pukul perempuan, yang di rumah mulai lama-lama ini laki-laki tukang pukul istri ya. Stop Jo ya. Nanti Ngana putangan lu popo. Sampai di rumah sakit tangan betul. Satu di botol limbu sudah. Oh Tuhan, minta maaf. Ngana sudah di rumah sakit, mungkin sudah jatuh atau tak bagaimana. Dapat pukul dari orang mulut bego-bego kiri kanan muka mata biru. Yang urus Ngana siapa? Kalau bukan istri Anda, kasihan. Kalau Ngana sakit, yang urus Ngana siapa? Istri. Ngana susah untuk Ngana senang sama orang di luar. Oh, itu orang senang saja. Marilah kita bersenang bersama-sama. Susah cari jalan sendiri. Kasihan Ngana istri di rumah. Ngana ada apa-apa nanti di rumah sakit, Ngana istri yang kasih makan, kasih minum. Papikir dong Ngana lagi-lagi. Otak bagaimana susah sarbek kan? Sarap bengko orang bilang, orang Manado. Ingat anak-anak Tuhan, sebagai suami istri, suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan imam dalam rumah tangga. Baca saja Efesus 5 ayat yang ke-22, 23 dan selanjutnya. Kolose 3 demikian juga begitu. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Anak Tuhan kan baca ya, tulis ya, nanti baca sendiri. Kalau ayat banyak, Pak Bom kasih bisa ratusan ribuan. Karena ayat ada 31.100 itu ayat. Kita baca ayat cuma 100 saja kita capek. Jangan capek. Ya toh, banyak yang Tuhan bilang capek toh. Tidak boleh baca firman Tuhan bilang capek. Mau khotbah mana Pak Bom mau khotbah tiap hari mau capek? Tidak. Kalau saya memang sudah tidak mampu, sudah tidur baru saya tidak khotbah. Rajin baca firman Tuhan. Anda hidup di dunia itu cari berkat, saudara. Yuk cari berkat. Pak Bom, kalau satu hari tidak baca ini, hidup Pak Bom itu kosong. Coba kalau Ngana bu istri di rumah tuh tidak ada, Ngana kangen kan tidak? Kangen sama istri Anda. Kangen sama anak gak? Kangen. Kalau Anda tidak baca firman Tuhan satu hari kangen gak? Kalau orang yang suka baca firman Tuhan, pasti dia menangis kalau tidak baca ini. Karena ini adalah kehidupan. Pak Bobo kalau tidak baca firman Tuhan, Pak Bobo mati. Karena ini adalah kehidupan Pak Bobo. Jangan Anda tidak baca firman Tuhan semua hari. Jangan. Karena ini adalah berkat bagi Anda. Inilah tujuan hidup Anda. Ini adalah kebenaran dalam hidup Anda. Jangan tinggalkan ini, saudaraku. Inilah kehidupan Anda. Inilah firman kebenaran Anda. Anda akan hidup selama-lamanya di kerajaan surga. Ini.
Jangan Anda tidak baca, jangan taruh di rumah saya sebagai hiasan bahwa Anda orang Kristen. Jangan. Ini kalau satu hari Pak Bobom tidak baca, Pak Bobom hampa. Amin, saudara. Anak Tuhan, Pak Bobom menyampaikan. Kalau kita hidup menjadi anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hidup dan Tuhan, jagalah perkataan dan mulut Anda. Dulu mungkin orang yang Anda berlaku kasar, terus Anda berubah sekarang. Orang tidak percaya. Biarkan saja. Yang menilai itu siapa? Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, Tuhan yang melihat Anda. Bukan Tuhan tidak melihat Anda. Lakukanlah yang terbaik untuk. Amin, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka dalam Amsal. Kita buka dalam Amsal. Amsal 12 ayat yang ke-25. Ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara-saudara yang terkasih, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Untuk itu Pak Bobom ada di sini. Pak Bobom mengajarkan di dalam Alkitabiah, firman Tuhan secara Alkitabiah. Pak Bobom katakan yang benar, benar. Bila katakan ya, ya, tidak, tidak. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-37, Pak Bobom mengatakan ya, ya, tidak, tidak. Kalau orang mengatakan salah, ya saya bilang salah. Saya tidak bisa membenarkan anak Kristen kalau anak Kristen melakukan kesalahan. Jadi kita anak Kristen harus belajar. Karena firman Tuhan katakan bahwa kekhawatiran, kalau kita membuat orang kekhawatiran, anak-anak Tuhan di jemaat gereja, kalau kita khotbah bikin takut-takut orang, aduh bagaimana kita hidup deh. Bikin takut supaya orang itu berbuat baik terus atau berbuat bagaimana. Kalau dia mau berbuat baik dan tidak, biarkanlah Tuhan yang jamah dia dengan Roh Kudus. Dia mau pelitkan, dia mau jahat karena di Tuhan yang jamah dia. Ada firman Tuhan sudah katakan, kau ku kasih, kau ku tegur dan kau ku ajar. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan, tidak tahu mengasihi, dapat tampilin sudah di rumah sakit. Ya toh, biarkan saja dia sadar. Jadi kita memberitakan firman Tuhan, ingat hamba Tuhan dimanapun berada, dalam persekutuan dimanapun berada, anak-anak Tuhan. Ucapkanlah kata-kata yang memberikan orang penuh dengan kebahagiaan. Tadi katakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani Anda. Jadi anak sebagai hamba Tuhan, Anda melayani anak Tuhan dengan baik-baik. Jangan bikin takut-takut. Bikinkan kabar gembira. Karena Yesus datang ke dalam dunia membawa kabar baik, kabar gembira. Jangan Anda bikin takut-takut jemaah. Apa yang saya buat dalam firman Tuhan, katakan ya. Ingat, kalau ada orang Kristen yang tidak tahan dengan pengajaran Pak Bobom karena keras, berarti Anda termasuk salah satu murid yang meninggalkan dia. Dalam Yohanes 6 ayat 66. Baca Jo.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jagalah perkataan kita untuk membangun satu sama yang lain. Saya dalam firman Tuhan, dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Kita baca ya, Efesus 4 ayat yang ke-29. Untuk anak-anak Tuhan, pastikan perkataan kita membangun. Jangan perkataan kita menjadi perkataan yang sembarang. Ayat yang ke-29 Efesus 4. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Amin, saudara. Di rumah katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi kalau Anda menjelekkan salah satu denominasi gereja, Anda menjelekkan hamba Tuhan yang lain, Anda sudah sempurna. Belajarlah itu kasih, arti kasih. Marilah kita semua dalam persekutuan gereja-gereja yang percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Di rumah katakan amin. Jangan Anda menjelekkan. Anda itu cuma manusia yang busuk, yang menjelekkan orang. Jangan. Kalau Anda merasa pintar, biarlah Anda lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan menjelekkan salah satu denominasi. Kalau Anda pintar, berbuahlah. Karena buah tidak akan jatuh dari pohon. Banyak orang akan datang mengambil buah yang bersih, yang nikmat untuk dimakan. Kalau mereka datang ke bawah pohon, melihat buah yang jatuh, penuh dengan ulat-ulat, mereka tidak akan makan itu buah, saudara. Banyak orang yang memberi pengajaran, mengajarkan kebencian. Jangan. Kalau Pak Bobo mengajarnya itu berat. Tegur. Apalagi kalau ada ajaran-ajaran bidat. Pak Bobo langsung thinking dalam nama Yesus. Keluar. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Masa ada Tuhan Yesus mengajarkan kita benci bangsa Israel? Itu ajaran dari mana? Itu ajaran bidat. Sadarlah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih, saling mengasihi. Jadi kalau Pak Bobo ada kasar begitu, kasar itu thinking. Karena itu perintah. Amin, saudara. Saudara-saudara terkasih, kalau kadang kita anak-anak Tuhan kita tidak sadar, kita gurau ya, bercanda gurau, terus kita menyakiti hati anak-anak Tuhan. Itu nanti orang bisa sakit ya. Untuk itu saudara-saudara, Pak Bobo mengingatkan bahwa kalau kita bergaul sama anak Tuhan, apalagi kita anak Tuhan, ya jangan sampai kita buat kesalahan ya. Oke, kita baca dulu sama-sama dalam Amsal ya. Terus sedikit lagi ya, sekarang anak Tuhan ya. Amsal 26, kita belajar ya firman Tuhan, karena ini penting, ada kuasa dalam setiap anak-anak Tuhan. Perkataan kita jaga kalau kita mau diberkati. Nah, perhatikan ya, anak Tuhan. Kita harus jaga mulut kita ya. Ingat ya, anak-anak Tuhan, kita harus jaga mulut kita, jaga perkataan kita kepada orang. Jangan sampai kita merusak orang yang kita bersanda gurau, terus orang itu kita menghancurkan kehidupannya. Apalagi kita yang sudah pintar berbahasa roh, membuatkan keinginan, kita sudah pintar di jamaah ya. Terus sementara kita bilang kita hebat, kan sudah kasih 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Seperti gong yang gemerincing. Ya, kita tidak sesuai perbuatan kita. Apa? Seperti orang gila yang menembakkan panah api pada panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Nah, saudara terkasih, jangan kita sampai bersenda gurau menyakiti orang. Oh, duduk kita sakit. Kita cuma main-main, Jo. Ini orang-orang Kristen ya.
Hati-hati pada waktu kita berbicara sama anak-anak Tuhan, jagalah kita punya bersadagura ya, jangan sampai kita menyakiti orang, hati-hati. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberkati, jangan sampai kita menyakiti orang sampai terlalu ya. Nah, jadi kita kalau orang menilai kita itu dari perkataan kita. Perkataan kita kalau kita membangun berarti ya orang suka. Kalau jelek ya sudah jelek. Ya ingat, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau Anda pohon yang jelek berbuat jelek, jelas yang punya kebun tetap disediakan kapak di bawah pohon. Matius 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia di bawah pohon. Untuk potong Anda langsung buang ke dalam api. Kalau pohon sudah dibuang berarti menjadi kayu bakar. Oke? Kita baca dalam Matius 18 ayat yang ke-6. Mari kita baca dulu. Matius 18. Kita baca ya. Ayat yang ke-6. Oke, perhatikan ya. Nah, Tuhan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Coba lihat ayat ini. Apakah Pak Bobo selama ini mengajar salah? Ingat, kalau ada ajaran yang salah, Pak Bobo langsung lebih baik buang keluar. Ingat ya, jadi jangan salahkan Pak Bobo. Pak Bobo ajaran itu keras. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 18. Coba kita semua baca sama-sama ayat ini. Apakah ayat ini lemah lembut? Halo. Jangan kalian bilang Pak Bobo jahat. Baca ayat firman Tuhan ini baik-baik. Apakah ayat ini tegur atau apa? Coba baca baik-baik. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Siapa yang menyesatkan, yang masuk di channel Pak Bobo, mengajarkan tidak sesuai dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, menjelekan denominasi gereja mana, saya langsung ikat tali buang di laut. Maksudnya bukan di laut, buang dia keluar dari channel saya. Itu ajaran bidat. Itu 3 ayat 10. Habis itu Pak Bobo ajarannya keras. Oh keras. Aduh karena sudah baca Alkitab baik-baik. Tidak boleh kalau ajaran Yesus yang kita ajarkan, karena bawa ajaran setan bawa masuk kamari. Karena bilang, oh kita ajaran bagus begini-begini. Oh Yesus mengajarkan membenci bangsa Israel. Sudah diberikan kepada kita orang-orang Kristen. Aneh-aneh aja lu. Lu siapa? Lu mau ngutuk-ngutuk bangsa Israel. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Baca Kejadian 12 ayat 1, 2, 3. Baca Kejadian 17 ayat 7 sampai 12. Anda keturunan Ishak. Aneh-aneh aja lu. Ajar-ajar orang Kristen sudah no. Diberkatilah orang yang memberkati Israel. Bilangan 24 ayat yang ke-9. Yeremia 1 ayat yang ke-19. Baru Anda mau hancur Israel. Anda nih aja lu. Jangan sampai Anda mengatakan orang yang pengikut Kristus baru Anda mau mengajarkan yang lain. Ajarkan yang sesat. Tidak boleh. Pak Bobo itu selalu bilang, kalian bilang Pak Bobo kasar, jahat. Bukan. Pak Bobo itu tegur, itu firman Tuhan. Tadi baru katakan. Kira-kira kalau Anda lihat, jadi Anda bilang firman Tuhan ini, kalau lihat ini berarti Anda besok lihat orang ikat di batang leher buang ke dalam laut. Anda pembunuh, tahu? Aneh-aneh aja lu. Pahami ayat ini ya. Jadi ayat ini bukan mengajarkan untuk kita membunuh orang, ikat di batang leher, baru ikat di kalangan di batu, baru buang ke laut. Ini jahat sampai. Jadi paham ya ayat ini ya. Ini anak-anak Kristen kalau sudah paham, di rumah katakan amin. Oh, haleluya. Nah, kalau Pak Bobo tegas, itu bukan jahat. Ini toh firman Tuhan kayak ini karena apa? Kita harus memberi air toh. Dalam Matius 10 ayat 42. Sama ya. Ini Matius 18. Coba kita lihat Matius 10.
Bapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang